kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dan bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Nggak usah tambah kalau banyak. Waduh, makin gila aja nih sekarang korupsi. Bayangin aja coba Le, 1.000 triliun. Coba bayangin 1.000 triliun. Dimana kasus korupsi ini saya lihat semakin sangat besar di maraknya di Indonesia ini. Itu Dimana dia. pelakunya itu sendiri itu dari pejabat tinggi dan dari penegak hukum itu sendiri. Dimana itu akan memperlambat pembangunan Indonesia ini. Gimana Kita nggak bisa tinggal diam Le. Kita ini sebagai taruna nggak boleh tinggal diam. Gas sikat aja ini. Kita sikat aja. Ini bagus sekali setelah kau tambahkan semuanya ya. Sip. Gimana Le sekarang ini? Aku pusing aku lihat. Gimana? Coba bayangin aja, taruna-taruna zaman sekarang ini sudah banyak yang melakukan kegiatan yang menuju pada korupsi. Hari ini saja Le, aku tadi melihat. Yang pertama aku tadi melihat ada taruna tingkat 3 joki tugas ke juniornya. Itu kan salah satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang taruna. Aku juga tadi melihat ada taruna yang melakukan plagiarisme. Bayangkan aja, tugas yang seharusnya dikerjakan dia sendiri dengan tidak mengambil punya orang lain. Itu salah satu kecurangan sangat besar sekarang. Di sisi lain juga saya berpikir seperti ini. Ini baru kejadian yang saya lihat hari ini. Bagaimana kejadian yang terjadi di belakang? Coba, menurut lagi gimana? Itulah Noel. Dimana itu namanya kesalahan dalam berpikir. Dimana taruna sekarang itu mau cari yang instannya aja. Betul. Dia tidak mau berproses, dia maunya hasil. Nah itu dia. Nah, itulah makanya dia nggak mau berproses dan mau hasilnya, sedangkan otaknya kosong. Gimana itu? Itu juga yang saya pikir. Coba kita bayangkan aja nih, kita nih taruna-taruna di sini kan mesti calon aparatur sipil negara. Ya, bagaimana kita nanti ke depan yang bisa menjadi aparatur sipil negara yang berintegritas? Kalau dari sekarang aja kita sudah memulai dari kegiatan-kegiatan korupsi, biarpun itu kegiatan-kegiatan kecil. Kalau kecil aja. Itu dia yang makan. Gimana untuk kita sekarang? Kalian ngomongin apa? Kayaknya seru kali kalian ngomongin dari tadi. Udah lah ya, Wak. Nggak ada sih Le, ini cuma bahas-bahas mengenai kegiatan korupsi yang terjadi. Iya. Oh, korupsi di generasi muda ya, Le. Korupsi di generasi muda. Dewasa ini korupsi itu tidak hanya di orang tua saja yang bisa melakukan korupsi. Tapi kita generasi muda, taruna-taruna di Politeknik Pengayoman Indonesia ini dapat melakukan korupsi mulai dari hal-hal kecil seperti titip absen, nitip tugas ke junior atau joki, plagiarisme, bahkan ngambil makanan 2 ompres saja itu termasuk bibit dari korupsi. Bahkan seperti tidak ke gereja, tidak ke masjid itu juga merupakan bibit-bibit dari korupsi. Jadi mari kita hilangkan semua bibit-bibit korupsi itu dari kita sendiri terlebih dahulu. Gimana menurut kalian, Les? Setuju? Setuju. Kami, generasi anti korupsi, integritas harga mati. Jangan biarkan korupsi merusak generasi kita. Kejujuran adalah kunci utama memerangi korupsi. Bersatu melawan korupsi untuk Indonesia yang lebih baik. Korupsi bukanlah satu pilihan, melainkan keputusan untuk merampas keadilan.
Berbuat curang untuk keuntungan diri sendiri dapat membuatmu hukuman disiplin. Katakan tidak untuk korupsi. Korupsi berdampak besar bagi generasi muda karena menghambat pembangunan, mempersempit lapangan kerja, dan merusak sistem pendidikan serta kesehatan yang seharusnya menunjang masa depan mereka. Ketika dana publik diselewengkan, fasilitas belajar menjadi terbatas, kualitas pelayanan menurun, dan kesempatan untuk maju menjadi tidak merata. Lebih dari itu, korupsi juga merusak nilai moral, karena jika dibiarkan akan membentuk pola pikir bahwa keberhasilan bisa diraih melalui jalan pintas yang tidak mudah. Di sisi lain, generasi muda memiliki peran penting dalam memberantas korupsi. Mereka bisa menjadi agen perubahan dengan menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan sekolah, kampus, dan komunitas. Melalui pendidikan, kampanye digital, kegiatan sosial, serta keberanian untuk bersikap kritis dan transparan. Generasi muda dapat mendorong terciptanya sistem yang bersih dan adil. Dengan membiasakan hidup jujur, menolak gratifikasi, dan berani melapor jika melihat praktik korupsi, mereka turut menjaga masa depan bangsa yang lebih baik. Ronald Tanner, ex-menteri perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai